terdengar ya suara saya? Terdengar, Bu. Oke, baiklah. Kita Terdengar, langsung Pak. memulainya. Iya, Pak, terdengar. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Sebelum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. ya siang. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita atau pertemuan pertama kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baiklah. Jadi pada pertemuan ini kita tidak kuliah sebagaimana biasa ya, kita baru mengawalinya dengan kontrak terlebih dahulu. Nah, untuk kontrak ini saya sudah membuatkan semacam apa ya? Ini ya, sebagaimana tadi yang kita bahas sebelumnya di pertemuan kuliah sebelumnya. Jadi untuk perkuliahan khusus untuk mata kuliah filsafat ilmu ini, saya akan membahas tentang yang pertama itu tentang kontrak. Di dalamnya ada, oh maaf, saya mungkin belum ini ya, belum men-share ya. Saya share dulu, saya lupa. Oke ya, sudah kelihatan ya. Nah, jadi untuk mata kuliah kita pada hari ini kita akan membahas tentang kontrak ya. Dan kontrak itu saya bagi menjadi beberapa poin. Di dalamnya itu ada tata tertib, kemudian kehadiran dan penilaian. Nah, untuk tata tertib, nah itu biasalah ya, sebagaimana biasa kalau kita kuliah online, maka ya kita menggunakan pakaian yang rapi lah. Pakaian yang sewajarnya lah gitu ya, sesuai dengan kondisi pada saat kalian berada atau situasi pada saat kalian atau waktu pada saat kalian berada pada saat itu. Nah, kemudian berikutnya adalah tentu saja berhubungan dengan perkuliahannya adalah mengaktifkan kamera dan juga mikrofonnya. Nah, coba untuk kita mungkin kita menyesuaikannya dengan ini ya, jaringan ya, kekuatan jaringan pada saat itu. Jadi seandainya kalau jaringan itu bagus ya silahkan nanti akan saya komandoi untuk menghidupkan kamera, tetapi untuk mikrofon mungkin akan saya batasi disesuaikan dengan keperluan untuk berbicara. Jadi pada saat ada yang ingin berbicara, maka tentu saja akan saya persilahkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Dan sebaliknya juga. Nah, kemudian untuk kehadiran, saya rasa ini juga sudah jelas ya, bahwa absensi itu akan di online kan. Nah, mungkin habis ini akan kita absen ya. Atau mungkin sekarang saja yang kita absenkan. Silahkan kalian akses mahasiswa.presensi ya, @untanac.id ya, atau fkuntanac.id, saya lupa. Nah, silahkan diakses. Saya juga akan menunjuk ini ya, saya akan mengakses membuka presensinya. Belum, saya cek dulu. Kelas A2 ya, filsafat ilmu kelas A2, detail presensi. Sekarang jam 1.58, oke saya batasi waktunya sampai, ikuti ini saja ya, setengah jam ya kurang lebih ini. Oke, saya masukkan dulu kodenya biar ini terekam juga. Bentar ya. Aduh.
eh terbalik deh. Nah, kalian masuknya ini ya, masuknya lewat presensi mahasiswa lah, sebagaimana biasa. Ini saya membuka dulu presensinya supaya kalian bisa absen. Nah, mungkin kalian juga bisa apa namanya pakai kode ini ya, kalian scan, nanti otomatis akan terabsen di ininya. Tapi saya tidak mau lama-lama di sini ya. Kalian sudah saya kasih di WA, silahkan buka WA-nya, kemudian masukkan kode perkuliahannya. Ya, karena saya tidak tahu bagaimana tampilan di mahasiswa, tapi sebagaimana yang dulu saya pernah lakukan itu seperti itu ya. Jadi saya paparkan ini, nanti kalian yang langsung menginput datanya. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi. Waktunya mungkin sekitar setengah jam dari itu ya tadi. Oke. Nah, kita lanjut ke apa? Untuk pertemuan itu 16 kali ya. Dengan minimum kehadiran itu adalah 75%. Jadi kalau kita bagi sesuai dengan jumlah maksimal tadi, maka ada 4 pertemuan yang boleh lah, bahasanya mungkin boleh tidak masuk gitu ya. Nah, kemudian andai kata misalkan nanti lebih dari 4 kali pertemuan, maka tentu saja harus ada yang diberikan keterangan ya. Nah, dalam bentuk misalkan surat apa ya, surat keterangan ya, sorry. Surat keterangan. Nah, kalau misalkan sakit ya surat keterangan dari dokter gitu. Nah, kalau misalkan apalagi misalkan ada keperluan di kampung ya, maka ada surat keterangan dari orang tua dan seterusnya. Nah, kemudian penilaian itu adalah 10%, 30, 30, 30. Kemudian untuk nilai tugas UTS UAS itu akan saya lebur menjadi satu dalam bentuk penilaian makalah dan PowerPoint dan juga keaktifan. Nah, kemudian materinya. Nah, materi itu sudah saya share di grup ya. Di grup. Kemudian bahan-bahan dari buku-buku teks ya, e-book itu juga saya sudah share, contoh-contoh makalah kayaknya sudah saya share semuanya. Nah, kemudian nanti berikutnya adalah tinggal saya membagi kelompoknya. Nah, saya butuh waktu ya, mungkin besok atau lusa itu saya akan bagi kelompoknya untuk kalian semuanya. Nah, kemudian ini urutan materinya ya, ini materinya. Nah, urutan materi pertama itu adalah pengertian dan peranan filsafat ilmu. Yang kedua itu adalah hakikat pengetahuan. Yang keempat itu adalah paham pengetahuan. Yang ketiga paham pengetahuan. Yang keempat hakikat ilmu. Yang kelima itu adalah objek dan ilmu dan ciri pokok ilmu. Yang keenam itu adalah metode ilmiah. Yang ketujuh berpikir ilmiah. Yang kedelapan hakikat penalaran. Yang kesembilan itu logika. Yang kesepuluh kebenaran. Yang ke-11 ilmu dan asas moral. Yang ke-12 peran filsafat ilmu pengetahuan. Yang ke-13 itu adalah filsafat kimia. Nah, kemudian untuk pengumpulannya dan tampilnya untuk pertama kali mungkin sebagaimana biasanya ya saya memberikan jeda itu 1 minggu. Nah, berarti untuk minggu depan kita belum masuk. Nah, minggu depannya lagi baru masuk ya. Nah, minggu depannya itu di tanggal 16. Dan pada tanggal 16 tersebut itu semuanya harus sudah mengumpulkan tugasnya. Semuanya ya. Semuanya sudah harus mengumpulkan tugasnya. Baik.
kelompok 1 sampai kelompok 5. Ya, baik kelompok 1 sampai kelompok 5 itu sudah harus mengumpulkan semua tugasnya. Nah, tugas yang dikumpulkan itu adalah tugas dalam bentuk makalah dan juga PPT. Nah, paham ya? Nah, mekanisme lanjut tentang bagaimana pengumpulan dan teknis-teknis yang lain itu akan kita bahas selanjutnya melalui grup WA. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oh ya, saya hampir lupa untuk berikutnya ya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya setelah presentasi ini selesai, karena saya tidak mengadakan UTS dan UAS secara khusus. Nah, untuk materi setelah UTS ya, masa-masa UTS sampai ke masa-masa UAS, itu adalah materi dalam bentuk studi kasus ya. Nah, studi kasus. Tentu saja nanti di awal pertemuannya, yaitu di masa-masa mungkin sekitar UTS ya, masa-masa UTS, atau minggu-minggu awal setelah masa-masa UTS, itu akan saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana studi kasus tersebut ya. Nah ya. Nah, kemudian tugasnya juga masih sama ya. Nanti setelah UTS tersebut ya sampai menjelang UAS tugasnya masih sama. Itu adalah terkait dengan makalah, PPT dan juga presentasi. Ya, dan yang dinilai itu adalah keaktifannya. Nah, saya membagi dua ya, membagi dua. Makalah dengan PPT itu akan menjadi poin skor totalnya adalah 50% ya. Jadi begini ya, untuk tugas plus sambil dilihat ya tampilan saya di sini plus UTS plus UAS itu sama dengan 90 ya, 90% dari total nilai kita tadi. Nah, dari 90% ini ya itu diambil dari makalah ditambah PPT dengan porsi 50%-nya, 50 bagian ya. Dan keaktifannya, aktifan ketika diskusi. Nah, keaktifan diskusi ini juga bobotnya adalah 50 ya. Nah, jadi saya sangat menekankan aktivitas dalam diskusi ya untuk porsi nilainya. Nah, silakan kalian pikirkan bagaimana atau rancang strategi yang baik buat kalian supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Nah, untuk keaktifan ini saya akan mentotalkan ya. Saya akan mentotalkan gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi bagi mereka di dalam kelas ini yang sangat aktif begitu. Yang sangat aktif ini akan menjadi tolak ukur penilaian untuk seluruh nilai di seluruh kelas filsafat ya. Jadi kalau untuk tahun ini kan bukanya 2 kelas nih. Ya, kelas A sama A1 dan kelas A2 ya seingat saya. Maka di antara kelas A1 dan A2 ini yang tertinggi nanti aktivitasnya itu nanti akan menjadi tolak ukur penilaian. Tentu saja yang tertinggi akan diberikan skor 100 ya. Nanti dikonversi menjadi 50 skornya, kemudian nanti akan dijumlahkan dengan nilai makalah dan PPT-nya dari individu tersebut. Nah, jika nanti dapat 100 seseorang tersebut ya, mahasiswa tersebut, maka nanti dikonversi lagi ke dalam 90% perolehan skor akhirnya. Nah, jadi akan mendapatkan 90 skornya gitu. Kemudian nanti untuk penilaian skor akhirnya di Syakat itu nanti ditambahkan lagi dengan nilai kehadiran yang besarnya adalah 10%. Nah, 10% ini tadi saya sudah jelaskan itu minimal kehadirannya adalah 75%. Artinya harus hadir paling tidak 12 kali. Baru bisa nilainya itu diinputkan ke dalam Syakat. Nah, artinya kalian harus absen gitu ya. Pada saat saya munculkan absensi, maka segeralah absen duluan. Jangan sampai nanti tertinggal. Ya, jangan sampai nanti ketinggalan. Ketinggalan absen berarti sama saja dengan tidak hadir jadinya ya, sayang sekali.
Nah, ya. Saya akan sedapat mungkin nanti memberikan jeda rentang bagi pengisian absen itu yang sesuai lah ya dengan waktu perkuliahan yang eh, sewajarnya lah begitu. Nah, kalau di kelas dulu sewaktu zamannya belum daring itu biasanya dosen tuh 15 menit ya. 15 menit keterlambatan begitu. Nah, kalau datangnya sudah lebih 15 menit itu pasti tertolak, biasanya dosen menolak untuk menerima kehadirannya. Biasanya ya, karena ya itulah peraturannya begitu. Dan itu masing-masing dosen berbeda-beda. Ada yang dosen tidak memerlukan tidak membatasi kehadirannya. Ada dulu zaman saya dulu waktu awal-awal mengajar itu saya ada dosen yang memang tidak membatasi kehadiran, mau masuk silakan, mau tidak masalah gitu ya. Nah, itu bergantung lagi kembali kepada dosennya. Oke, mungkin itulah rangkuman ya dari apa yang akan apa yang sebenarnya ingin dibahas pada pertemuan kali ini. Sekiranya kalau ada yang ingin dipertanyakan atau disampaikan itu saya persilahkan. Permisi, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Iya, perkenalkan nama saya Siska Nurlian Permatasari. Jadi ya, gini, Siska. Pak, saya tidak bisa absen, Pak, karena gelar saya belum diverifikasi. Jadi bagaimana, Pak, ya, dengan Oh, absennya? oh ya. Nah, bagi yang belum diverifikasi dan merasa hadir itu boleh di chat di sini di mana nih? Di sini di Google Meet-nya nih ya. Ini ada chat ya. Boleh kalian tuliskan hadir gitu. Bilang bagi siapa yang tidak bisa absen di Siakat tolong di chat di sini. Karena ini kan sudah saya record ya. Nah, nanti rekaman chatnya ini kehadirannya itu akan saya ini ya, akan saya jadikan data untuk ke operator untuk membetulkan atau mengabsenkan lah ya yang tertinggal itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Izin bertanya, Pak. Boleh? Silakan. Kalau bisa juga videonya ya, saya ingin lihat juga. Apapun kondisinya, menggunakan pakaian yang layak lah ya. Ayo silakan. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Hidayat. Nah, silakan. Ingin bertanya, Pak, terkait pengumpulan tugas, Pak. Misalnya kalau e-learning itu error atau gimana tuh, Pak? Apakah ada alternatif lainnya dalam pengiriman? Sekian. Oke. Ya. Ya, terima kasih ya. Bagus sekali tadi pertanyaannya. Karena kita online ya tentu saja semuanya digantungkan kepada kualitas jaringannya. Nah, kadang-kala kualitas jaringan itu kan tidak selalu stabil ya. Bisa jadi di daerah yang stabil sekalipun ada kalanya memang dia down dan seterusnya. Nah, ini bisa saja menghambat perkuliahan kita. Dan apabila ini terjadi, tentu saja nanti saya akan memberikan dispensasi lah ya. Dispensasi mungkin dalam bentuk pemunduran ya, pemunduran jadwal pengumpulan ya dan pengalihan alternatif pengumpulan tugasnya ya. Nah, saya di sini berencana selain nanti kita menggunakan model ya, saya juga akan menggunakan email pribadi saya untuk pengumpulan tugas. Saya berencana untuk selain kalian kumpulkan di model dalam bentuk mengirimkan filenya ke situ ya, ke model, kalian juga saya harapkan bisa mengirimkan file-file tugasnya ke email nanti yang akan saya share. Ya. Nanti pada saat akan pengumpulan tugas ya. Dan terkait dengan tugas juga ya, untuk format baik itu untuk makalah dan juga PPT itu saya persilahkan kepada kelas untuk mengaturnya. Nah, untuk makalah secara khusus itu silahkan dibahas ya formatnya dalam satu kelas ini nanti. Silahkan buka buka
buka room sendiri untuk mendiskusikan itu, ya. Jangan terlampau memaksakan untuk bertemu, ya. Dimanapun kalian berada, silakan saja dilakukan pertemuan secara online, lalu bahaslah formatnya, ya. Formatnya dalam satu kelas tersebut. Nah, biasanya itu untuk makalah, ya, yang baik, ya. Itu biasanya dilengkapi dengan cover, kemudian tentu saja ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, ya. Bisa juga ada ringkasan, ya. Kemudian ada pendahuluan, lalu ada inti topik yang akan dibahas. Nah, kemudian ada kesimpulan dan daftar rujukannya. Nah, untuk daftar rujukan ini, eh, saya tadi ada meletakkan beberapa sumber, ya. Mungkin ada berapa lah, ya. Nah, saya untuk saya ini saya harapkan paling tidak minimal 4. Nah, silahkan kalian searching lagi sumber-sumber yang lain, bisa sumber-sumber yang terbaik itu adalah sumber dari artikel-artikel, ya, artikel-artikel ilmiah dari jurnal-jurnal yang baik, ya. Kemudian berikutnya urutan berikutnya adalah buku-buku, bisa dalam buku-buku cetak ataupun e-book ya, buku-buku elektronik. Dan yang berikutnya adalah bisa juga dalam bentuk website, tapi websitenya benar-benar website yang ini ya, benar-benar terpercaya. Contohnya adalah website yang dikelola oleh organisasi besar, organisasi pendidikan, atau kampus-kampus, ya. Nah, oke, silakan nanti itu bisa didiskusikan. Kemudian khusus untuk makalah, ya, maaf, PPT-nya, PowerPoint-nya, itu kalau bisa memang betul-betul mengandung poin-poin. Kalau bisa mengandung poin-poin, ya. Artinya ada poin apa? Jangan terlampau banyak isinya berupa uraian-uraian, ya. Harapannya adalah benar-benar, ya, selain tampilan yang diperhatikan, pembicara juga menjadi sorot perhatian daripada audiensnya. Nah, boleh misalkan di PPT itu berupa poin-poin umum, ya. Nah, selebihnya nanti mengenai detail, nah tugas penyajilah yang menjabarkannya. Nah, itu lebih baik lagi gitu. Oke, ya. Nah, kemudian untuk penilaian ini mutlak dari saya, ya. Tidak ada intervensi. Saya akan berupaya untuk menilai dengan sewajar-wajarnya dan seadil-adilnya. Tetapi bagaimana proses penilaiannya itu jangan dipertanyakan, ya. Ya. Karena yang memahami kualitas itu adalah saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Yang ingin bertanya mohon diaktifkan videonya, ya, atau kameranya. Kalau dirasakan jelas juga sampaikan kepada saya. Dan kita diskusinya juga tidak mesti pada pertemuan ini, ya, bisa pada pertemuan-pertemuan yang lain dan bisa melalui WA, bisa juga melalui pertemuan seperti ini juga, melalui Google Meet, Zoom, dan berbagai macam media-media pertemuan online yang lain. Ya, saya rasa jelas, ya, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan kurang lebih seperti ini juga. Saya rasa tidak ada lagi pertanyaan. Kalau ada silahkan sampaikan. Kalau tidak ada, mungkin bisa segera kita akhiri pertemuannya. Nah, kemudian untuk jikalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, itu kalian juga bisa akses, ya, video ini sudah saya rekam, ya, dan akan kembali saya upload di channel YouTube saya. Nah, nanti kalian bisa akses ke situ untuk melihat flashback, ya, mereview kembali apa-apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan ini. Baiklah, saya rasa cukup, ya. Nah, saya cukupkan, ya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nah, silakan bagi yang absen, ya, silakan mengabsen. Kalau yang terganggu dalam proses absensinya, silakan klik hadir di sini, ya. Siska yang tadi bermasalah, silakan lagi chat hadir di sini biar saya merekam ini, ya, bahwa memang Siska hadir, ya, pada pertemuannya. Kemudian yang terakhir, ya, sebelum saya tutup, saya ingin kalian mengaktifkan semua kameranya.
Bisa? Oke. Dimanapun berada ya, saya tidak membatasi, saya tidak apa namanya, melarang kalian berada dimanapun ya. Kalau misalkan pada kondisi tersebut kalian tidak ingin menampilkan mukanya karena belum mandi, misalkan lah ya, tidak mau menampilkan wajahnya nih karena belum mandi, belum rapi dan seterusnya. Ya, silahkan buka saja kameranya, hadapkan ke mana saja. Oke ya. Oke, baik, sudah terpercaya lah ya. Oke, baiklah. Itulah akhir pertemuan kita. Saya minta maaf apabila ada kekeliruan. Selanjutnya diskusi akan kita lanjutkan di forum yang lain, bisa melalui grup PA ataupun pertemuan-pertemuan yang sesuai ya. Kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Dan Makasih, Pak. bagi yang ingin meninggalkan room itu saya persilahkan ya. Nah, bagi yang ingin meninggalkan room saya persilahkan. Silahkan.